Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita masih beribadah dari rumah secara online dan kiranya kita dapat meneruskan informasi ini kepada keluarga atau rekan-rekan jemaat yang belum mengetahui ibadah Gereja Kristus Ketapang dilaksanakan secara online. Kami berdoa agar informasi ini dapat diterima oleh sebanyak mungkin jemaat yang dapat kita jangkau. Informasi ibadah online dapat dilihat pada akun Instagram dan mobile apps Gereja Kristus Ketapang. Melalui ibadah minggu ini, kita akan belajar belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang banyak yang lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Kiranya kita mau meneladani Tuhan Yesus dan siap menerima panggilannya untuk melayani sebagai pekerja Kristus. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita datang kepadanya dalam ibadah ini dengan berlandaskan Mazmur 105 ayat 1-3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Dengan bangkit berdiri kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita sembah Raja yang Maha Mulia. Pertolongan kita dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-81 Sinode Gereja Kristus ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Stop.
Nats pembimbing dari Mazmur 108 ayat yang kedua sampai yang keenam. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ku bersyukur padamu di antara bangsa ya Tuhan, ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebesaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 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 Kemuliaan Tuhan mengatasi bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ibadah kita pada pagi hari ini tersedia bagi kita hukum Tuhan dari Markus pasal 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-30 berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ketika kita diperhadapkan dengan hukum Tuhan ini,
kita pun menemukan diri kita seringkali, bahkan mungkin sampai saat ini, kita gagal untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita seperti yang Tuhan kehendaki. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang setia dan Allah yang adil. Ketika kita dengan jujur mengakui segala dosa kita, maka Dia yang akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Bapa di surga, kami datang dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Dan kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Karena semuanya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan mengakui segala dosa kami. Ampuni ya Bapa, di dalam perkataan, pikiran, sikap, hati kami, maupun juga perbuatan kami. Ampuni ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dan layakkanlah kami, supaya kami boleh kembali datang menghadap hadirat-Mu dan memperkenankan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi kita semua yang sudah mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat, maka dengarlah berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-18 dan 19 yang mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Dia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. The splendor of the King, clothed in majesty, and all the earth rejoices, all the earth rejoices. He wraps himself in light, and darkness tries to hide.
Amin. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden to bear, not a sorrow we share, but our toils He will richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but He's blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. And in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What a sight we will do, where He sends He will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. To be happy in Jesus, you must trust and obey. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, rindu untuk diajar, belajar kebenaran firman Tuhan. Mari ya Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami semua.
khususnya berkait dengan pelayanan kami sebagai para pekerja Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan memohon semuanya ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan terambil dari Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-9. Matius pasalnya yang ke-9. Kita akan mulai membaca dari ayat yang ke-35 sampai dengan pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Deng Xiaoping adalah pemimpin Tiongkok selanjutnya setelah Mao Zedong mengakhiri kepemimpinannya. Dan ia dikenang saudara oleh rakyat Tiongkok sebagai pemimpin yang menjadikan Tiongkok sebagai negara komunis yang kapitalis sejak tahun 1979. Sehingga Tiongkok jadi raksasa ekonomi dunia yang disegani. Tapi di era Deng Xiaoping juga saudara jangan lupa, terjadi tragedi berdarah di lapangan Tiananmen, Beijing tahun 1989 yang menghabiskan, yang menewaskan ratusan nyawa dari mahasiswa yang berdemo. Saat itu saudara, para pengamat menjadi bertanya-tanya, sebenarnya paham apa yang sedang dipegang oleh Deng Xiaoping? Kalau dikatakan paham komunis, maka kelihatannya tidak juga, karena dia mengizinkan membuka diri untuk kapitalisme masuk ke Tiongkok. Tapi jika dia katakan bahwa dia adalah menganut paham liberalisme, paham kebebasan, maka juga tidak seperti itu. Karena kalau tidak, maka dia tidak akan dengan tindakan represif untuk menghadapi demonstrasi dari mahasiswa yang kemudian membuat mereka
kehilangan nyawa. Nah, saudara, akhirnya diambil satu kesimpulan bahwa Deng Xiaoping menganut paham pragmatis, saudara. Satu paham yang tidak mempedulikan kualitas karakter, tidak peduli caranya seperti apa. Yang penting hasilnya tercapai. Dalam bahasa Mandarinnya ada satu kutipan yang dibuat oleh Deng Xiaoping. 不管黑猫白猫，抓就好，这就是好道。 Artinya saudara, tidak masalah dengan kucing hitam atau kucing putih. Selama itu bisa menangkap tikus, itu adalah kucing yang baik. Nah saudara, lalu apa ini bisa kita pakai dalam hidup dan juga ketika kita melayani sebagai pekerja Kristus? Jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena paham ini tidak mementingkan prinsip dan cara. Sedangkan kita diajar untuk senantiasa melakukan apapun harus sesuai prinsipnya, caranya dengan firman Tuhan. Nah, itu kemudian membuat kita juga penting untuk melihat kembali kepada bacaan kita, saudara, dari Matius pasal 9 tadi ayat yang ke-35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Tentang apa sesungguhnya prinsip yang Yesus mau sampaikan bagi kita sebagai orang-orang yang melayani. Yang pertama, saudara, melayani karena hati. Bukan sekedar berteori apalagi cari sensasi. Saudara, dalam ayat yang ke-35-36, apa yang menggerakkan Yesus untuk melayani? Ayat 36 menunjukkan kepada kita bahwa Yesus digerakkan oleh orang banyak dan hatinya yang berbelas kasihan. Orang banyak itu dilihat, dipahami Yesus sebagai domba yang lelah. Kata lelah di sini, saudara, banyak terjemahan yang mengartikan secara berbeda. Tapi kalau kita kembali kepada bahasa Yunaninya, maka di situ disebutkan bahwa lelah itu berarti bukan hanya lelah secara fisik, tetapi juga mental, saudara. Dan kata terlantar berarti adalah terserak, tersebar kemana-mana tanpa ada yang memimpin maupun yang mengarahkan. Tapi di sisi yang lain, saudara, Yesus juga melihat orang banyak itu sebagai tuaian yang banyak yang siap untuk dituai. Pertanyaannya, apakah orang banyak itu melihat diri mereka sama seperti Yesus melihat mereka? Dalam kaitan dengan pertanyaan ini, saudara, kalau kita buka, misalnya kita baca di dalam Matius 9 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan Yesus kemudian memberikan jawaban atas kritik yang disampaikan orang-orang Farisi ketika melihat Yesus makan bersama dengan pemungut cukai. Yesus mengatakan di situ bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang yang sakit. Dari jawaban itu kita tahu arahnya kemana, saudara, bahwa sebenarnya Yesus ingin mengatakan kepada orang Farisi, jika engkau merasa sehat, maka engkau tidak membutuhkan aku. Hanya orang sakit yang membutuhkan aku. Nah, saudara, inilah tantangan dan sebenarnya juga peluang. Tetapi apakah kita sebagai murid Kristus mampu melihat sebagaimana Yesus melihat? Soal saat ini ketika kita juga diperhadapkan kepada situasi dan kondisi yang sama dengan Yesus, apa yang kita mau lakukan? Berdiam dirikah? Atau memilih untuk sekedar berwacana? Orang banyak itu memang adalah seperti domba yang lelah dan terlantar. Tetapi itu kan dari sisi kita. Sementara dari sisi mereka belum tentu mereka merasa diri mereka sakit dan butuh Yesus.
Jadi kalau kita layani mereka maka akan sia-sia saja. Buang waktu, buang energi, buang anggaran juga. Saudara, apakah seperti itu kita selama ini? Apakah kita sungguh tergerak? Ataukah kita sungguh tergerak untuk melayani yang kalaupun ditolak, saudara, tidak mengapa, minimal sudah ada usaha untuk melayani mereka. Surah Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat mengatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Tetapi saudara, di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima, di situ mengingatkan kepada kita, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yesus telah menunjukkan kepada kita hal sederhana dan mendasar yang diperlukan untuk kita tergerak melayani. Adalah hati, saudara, bukan teori, apalagi cari sensasi. Bersyukur pada Tuhan, dengan didasari hati seperti itulah para penetua, rohaniwan, badan pengurus, aktivis dan jemaat, khususnya di masa pandemi ini, saudara, boleh ikut mendukung dan melaksanakan GKK Peduli. Ada juga Care Mart, dan GKK menyapa jemaat yang tetap berjalan sampai saat ini. Walaupun kita harus akui belum semua kita bisa jangkau karena ada keterbatasan, termasuk yang terlibat melayani. Karena keterbatasan itulah, saudara, maka tentu dibutuhkan pekerja yang melayani dengan pemahaman bahwa melayani itu oleh karena panggilan dan bukan karena tekanan, apalagi ikut-ikutan. Sesudah Yesus melayani orang banyak, saudara, dia menyingkapkan fakta bahwa tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Ini adalah satu fakta dan sekaligus tantangan yang dipaparkan Yesus, yang bukan cuma dihadapi oleh gereja-gereja masa kini, tetapi juga terjadi di zaman Yesus. Apakah hal ini wajar, saudara? Jelas tidak. Karena jika memang wajar, maka Yesus tentu akan memaklumi hal itu. Karena toh sampai kapanpun situasinya akan sama seperti itu. Jadi maklumi saja. Jika memang wajar, saudara, maka Yesus juga tidak akan mendorong para muridnya untuk minta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dari hal ini kita belajar, saudara, bahwa kekurangan SDM itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan, tetapi harus diatasi. Karena ini adalah satu hal yang serius sekali. Apa solusinya? Solusinya seperti yang Yesus katakan, bawa kepada Bapa di surga dan biar Bapa yang memutuskan siapa yang akan menjadi pekerjanya. Dari pernyataan Yesus itu, saudara, apa yang ingin dia sampaikan? Ada dua hal. Yang pertama, Bapa adalah pemilik tuaian, dan tentunya ia sangat peduli dengan tuaian yang dimiliki itu, dan ingin agar tuaian itu boleh terlayani dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Yang letih lesu boleh dilayani secara fisik dan mental, dipulihkan, disembuhkan. Domba-domba yang terhilang kembali boleh menemukan tujuan hidupnya. Pengampunan, keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Saat mereka merespon kabar baik yang disampaikan. Sebagai pemilik, saudara, yang kedua, maka Bapa juga yang paling mengerti siapa yang harus dipilih, dipanggil, diutus untuk melayani kebutuhan tuaian itu, saudara.
Itu sebabnya Bapa melalui Kristus memanggil dan mengutus serta memperlengkapi para murid dengan kuasa yang tidak boleh disalahgunakan, tapi hanya dipakai untuk melaksanakan pelayanan mereka kepada orang banyak itu, supaya mereka boleh menjadi berkat bagi tuaian itu. Saudara, tidak pernah terpikir oleh siapapun, termasuk oleh Lucy Agnes atau yang bernama Maria Donna Dewiyanti Darmoko, bahwa perjalanan travelingnya ke Hong Kong bersama keluarga itu menjadi titik awal dari perubahan hidupnya. Lucy Agnes adalah anak tunggal dari Paul dan Cecilia Darmoko. Lahir dari keluarga berada. Maklum saudara, dia adalah pewaris tunggal resto, pemilik pewaris tunggal resto Ayam Bulungan, dan juga termasuk salah satu cucu dari pemilik Jarum, saudara. Dan semua itu kemudian membuatnya terbiasa hidup dalam kemewahan. Dia pernah menjalani studi di Australia, lalu kemudian lanjutkan lagi di Amerika. Tapi kemudian perjalanan bersama keluarga di Hong Kong itulah yang mengubah segalanya. Karena ketika dia ada di Hong Kong dan melewati sebuah jalan, saudara, di jalan itu dia melihat satu pemandangan yang tidak biasa dia lihat, yaitu jalanan yang penuh dengan tunawisma yang meringkuk dalam kondisi sakit, kotor, dan bahkan bau. Dan respon yang pertama ketika dia melihat pemandangan yang sangat menjijikkan itu, dia segera cepat-cepat lari dari tempat itu karena dia ingin muntah. Tapi saudara, ketika dia coba terus menjauh dari tempat itu, ada sesuatu yang menahan dia untuk tidak terus melanjutkan niatnya. Bahkan menggerakkan Lucy Agnes itu untuk kembali ke tempat itu dan melakukan sesuatu untuk menolong orang-orang yang seperti dilihatnya tadi. Sesuatu itulah yang kemudian mengubah hidupnya dan yang kemudian menggerakkan dia untuk masuk kepada sebuah kongregasi misionaris charity atau misionaris cinta kasih yang dibangun oleh Mother Teresa. Dia sudah melayani di banyak tempat, bahkan juga di Kalkuta tempat Mother Teresa pernah melayani. Dan dia terbiasa dengan melayani, menemani, mendampingi orang-orang yang sangat menderita, termasuk mereka yang kena kusta. Dan bahkan ada orang-orang yang dilayani adalah orang-orang yang sudah berpenyakit, yang berbau busuk dan sudah keluar belatung. Tetapi Lucy Agnes dengan senang hati mencabuti belatung-belatung itu dan merawat orang-orang itu, saudara. Saat ini dia melayani di satu tempat yang bernama Ailieu, yaitu di satu tempat di Timur Leste, negara yang termiskin di Asia. Harta dan kemewahan tidak lagi menarik bagi Lucy Agnes dibandingkan dengan panggilan untuk melayani jiwa-jiwa yang butuh pertolongan. Mari kita renungkan kembali. Gereja kita
juga kekurangan dan butuh orang-orang untuk melayani. Maukah kita berdoa untuk hal itu dan siap jika Tuhan ternyata menggerakkan kita untuk melayani Tuhan? Atau jika kita sudah terlibat dalam pelayanan, mari kita bertanya lagi kepada diri kita sendiri, apakah selama ini kita melayani karena sungguh panggilan Tuhan? Ataukah jangan-jangan kita melayani hanya karena tekanan atau paksaan? Atau karena ikut-ikutan? Semoga kita melayani bukan karena tekanan apalagi ikut-ikutan, saudara. Tapi sungguh karena panggilan Tuhan. Sehingga kita boleh tetap setia melayani Tuhan dan mampu merasakan sukacita melayani sebagai pekerja Kristus. Amin. Mari saudara kita sama-sama bersaat teduh. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan saja yang terus akan berbicara, menggerakkan setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh menyadari ada begitu banyak orang-orang yang butuh untuk dilayani. Dan biarlah kemudian Tuhan menggerakkan kami untuk mau menjadi pekerja-pekerja yang siap melayani ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah melayani kita terlebih dahulu. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Apa yang menjadi respon kita? Kita mau mengangkat pujian ini, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau tetap duduk boleh meletakkan tangan di dada bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat.
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mengumpulkan, memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita memberikan persembahan kita bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah terbiasa untuk mentransfer melalui 2 nomor rekening, baik BCA maupun BNI. Di BCA dengan nomor rekening 012-3180434 atau BNI dengan nomor rekening 001-8285011. Bapak Ibu Saudara juga bisa scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara, dan bagi Bapak Ibu Saudara juga yang sudah terbiasa mengumpulkan persembahan melalui satu wadah atau satu amplop, Bapak Ibu Saudara juga boleh mengumpulkannya, yang nanti ketika kita beribadah kembali secara normal, Bapak Ibu Saudara boleh membawanya ke gereja. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, sekaligus juga kita akan berdoa syafaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk persembahan-persembahan yang boleh kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan yang senantiasa memelihara kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persembahan yang sudah diberikan oleh kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, bagi gereja-Mu di tempat ini, Tuhan, yang menolong supaya boleh dipakai, dikelola, untuk boleh menjadi alat mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau lakukan di dalam dan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bersyafaat bersama untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, saat ini pemerintah kami sudah coba melonggarkan PSBB dengan membuka kembali beberapa kegiatan yang berkait dengan kegiatan ekonomi. Mari ya Tuhan, supaya pelonggaran PSBB ini juga tetap disertai dengan satu kesadaran dari kami sebagai rakyat dan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan senantiasa selalu mencuci tangan kami, menjaga pola hidup bersih. Terima kasih Bapa. Dan kami sehati berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Kiranya ya Tuhan, sungguh Tuhan yang bekerja bertindak untuk boleh mengatasi, untuk boleh membuat pandemi ini bisa segera berakhir, berlalu ya Tuhan. Supaya kegiatan-kegiatan yang biasa kami lakukan boleh kembali kami lakukan, meskipun di dalam kondisi yang kenormalan baru. Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus,
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita tiba di penghujung ibadah kita. Kita akan diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah lingkungan kita, bahkan di dalam dunia ini, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekalipun jalan hidup kita mungkin naik dan turun, banyak khawatir dan sedih, tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi saluran berkat kepada siapapun Tuhan mengutus setiap kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Di jalan hidup naik dan turun, banyak khawatir sedih, bawalah terang di tempat yang gelap, hiburkanlah yang susah, jadikan aku saluran berkat, memancarkan terang Tuhan. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Ceritakanlah tentang kasih Tuhan, kuasa-Nya mengampuni. Orang kan percaya kepadanya bila lihat hidupku. Jadikan aku saluran berkat, memancarkan terang Tuhan. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Beritakan seperti Tuhan telah memberi. Beritakan seperti Tuhan telah memberi, mengasihi seperti Dia, jadi penolong bagi mereka yang dalam putus asa. Jadikan aku saluran berkat, memancarkan terang Tuhan. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Jemaat kekasih Kristus,
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di ibadah online pada hari ini, di minggu ini yang cerah. Sebelum kita mulai ibadah, coba ibu mau ajak anak-anak semua untuk semangat. Kalau ibu bilang puji Tuhan, semua teman-teman yang ada di sini juga bilang haleluya. Kalau ibu bilang haleluya, anak-anak bilang puji Tuhan. Bisa ya? Coba kita mulai sama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, nggak semangat. Coba ulang lagi ya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita ya anak-anak. Yuk kita boleh bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Ku Kagum. Seperti lagu ini anak-anak ya. Kita kagum sama Tuhan akan kebesaran Tuhan. Ya, Tuhan yang layak kita puji. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Semua anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita untuk memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita menyanyikan lagu Ku Kagum Hormat akan Engkau. Anak-anak yang ada di rumah boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita di rumah, kita tetap semangat karena kita yakin Tuhan boleh ada
Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita semua. Papa mama yang mendampingi, opa oma semua, kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, ku kagum akan hormat. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, di waktu-waktu yang sangat sulit ini, walaupun begitu banyak virus yang ada di luar sana, Tuhan tetap pelihara kami. Tuhan tetap memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini juga Tuhan sudah menyertai kami, agar kami boleh mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, sungguh boleh dapat merubah hidup kami menjadi lebih baik lagi. Dan firman Tuhan terus boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah online kami ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan juga mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Nah, anak-anak masih tetap berdiri ya. Kita semua juga ibu atau kakak yang di sini semua kita tetap berdiri. Semuanya bisa menari? Coba tangannya semua ke depan. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kita mau nyanyikan lagu ini untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya gerak ya. Semuanya bisa. Coba latihan dulu semuanya bisa geraknya. Ayo, pertama-tama kita nyanyikan Syalalala ya. Oke, 1 2 3.
benar-benar sungguh kekasih kita. Tuhan sangat baik, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Nah, sekarang boleh duduk dulu deh ya, adik-adik di rumah boleh duduk. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalau kita berjalan tuh pakai apa ya anak-anak? Pakai kaki. Apa nggak kedengeran? Pakai apa? Pakai kaki. Kalau untuk menulis pakai apa? Siapa yang udah sekolah? Nah, kakak-kakak Madia pasti tahu ya. Kalau untuk menulis pakai apa? Pakai tangan. Nah, kalau kita makan pakai apa? Nah, adik-adik kecil yang Indria nih, yang biasa suka mengemil ya, makan snack. Kalau makan kita pakai apa? Pakai mulut. Nah, mulut kita ini harus kita bergunakan dengan apa? Boleh nggak marah-marah sama mami, sama papi, atau sama cici, sama koko? Tidak boleh. Mulut kita untuk apa ya? Untuk apa kakak-kakak? Memuji Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Selain itu, sesuai dengan tema kita hari ini, mulut kita harus apa? Untuk berkata dengan benar. Ya, kita bisa memuji Tuhan, bisa memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita, dan juga berani untuk mengatakan yang benar. Yuk kita coba nyanyi ya. Pertama kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Matamu. Ya, matanya boleh dikedip-kedip deh ya. Oke, kita nyanyi Hati-hati Gunakan Matamu langsung dengan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati. Hati-hati gunakan hatimu. Hati-hati gunakan hatimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Mari anak-anak, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kita mau mengiringi dengan lagu pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi.
pagi, saya Sheila dari Gading Serpong. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai katakan yang benar. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini kita ambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 19. Ya, mengenai Nabi Elia dan Raja Ahab. Nah, kalian ingat gak Raja Ahab itu siapa ya? Oh, Raja Ahab itu raja orang Israel. Kira-kira dia jahat atau baik ya? Raja Ahab itu ternyata raja yang jahat. Raja yang jahat di mata Tuhan karena dia tidak mau menyembah Allah Israel. Ya, lalu dia maunya menyembah berhala. Dia menyembah dewa-dewa Baal, dan yang lebih parah lagi, dia mengajak bangsa Israel untuk ikut-ikutan menyembah dewa Baal, sehingga orang-orang Israel semua jadi tidak mau menyembah Tuhan. Lalu orang-orang yang setia pada Tuhan dan termasuk juga nabi-nabi Tuhan itu diburu dan dibunuh. Karena itu Tuhan marah sekali kepada Raja Ahab dan istrinya, sehingga Tuhan menghukum mereka. Selama 3 tahun tidak ada hujan di Israel. Bayangkan kalau 3 tahun gak hujan, wah semuanya pasti kering kan? Sungainya kering, tanahnya kering, tanamannya juga pada mati. Nah, karena tidak ada tanaman, para hewan pun pada mati. Sehingga terjadilah kelaparan di Israel. Tapi di antara kelaparan itu, Tuhan tetap memelihara Nabi Elia. Nabi Elia dikirim Tuhan ke Sarfat. Di sana dia bertemu dengan seorang janda yang tepung dan minyaknya dibuat Tuhan tidak pernah habis, sehingga dia bisa membuat roti untuk dirinya, anaknya, dan Nabi Elia. Demikian Tuhan memelihara Nabi Elia. Nah, selama Nabi Elia ada di Sarfat, Raja Ahab mencari-cari Nabi Elia. Dia melihat kemana-mana, mengirim utusan ke pelosok-pelosok Israel, sehingga orang-orang yang utusannya itu harus pergi jauh-jauh semuanya. Lalu apakah usaha Ahab itu berhasil? Ternyata enggak adik-adik. Mereka semua utusan-utusan itu kembali lagi kepada Raja Ahab dan mengatakan, kami nggak bisa ketemu Tuan. Wah, Raja Ahab tambah lama tambah marah sama Nabi Elia. Akhirnya setelah 3 tahun Tuhan berkata kepada Nabi Elia, Elia, pergilah ke Israel, perlihatkan dirimu kepada Raja Ahab. Aku ingin menurunkan hujan di atas bumi. Nah, akhirnya Nabi Elia pergi ke Israel. Ketika di tengah jalan, dia bertemu dengan kepala istana Raja Ahab. Ya, namanya Obadja. Obadja itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi Obadja itu begitu melihat Nabi Elia dari jauh, dia langsung menyembah Nabi Elia, berlutut di tanah dan berkata, "Engkaukah itu Nabi Elia?" Berarti dia sangat menghormati Nabi Elia. Lalu Nabi Elia berkata, "Iya benar, ini aku. Kamu pergi kepada rajamu dan katakan kalau Elia ada di sini." Lalu Obadja berkata kepada Elia, "Aduh, aku takut Tuan. Tahu tidak Tuan, Raja Ahab tuh udah kemana-mana mencari Tuan, tapi nggak pernah ketemu. Kalau aku kasih tahu Raja Ahab, engkau ada di sini, lalu tiba-tiba pas kami kesini, kau udah nggak ada, udah hilang, pasti aku dibunuh sama Raja Ahab." Wah, Nabi Elia berkata kepada Obadja, "Pasti
hari ini aku akan memperlihatkan diriku kepada Raja Ahab. Jadi kamu gak usah takut. Nah, Obadya akhirnya pergi kepada Raja Ahab dan mengatakan, aku sudah bertemu dengan Nabi Elia. Pergilah Raja Ahab dan Obadya untuk menemui Nabi Elia. Wah, dari jauh udah kelihatan Nabi Elia sama Raja Ahab, dan Raja Ahab langsung berteriak, "Hei, kamukah itu yang mencelakai bangsa Israel?" Wah, marah sekali Raja Ahab. Nabi Elia tidak takut adik-adik. Dia menjawab, "Bukan aku, kamu yang mencelakai bangsa Israel. Kamu dan istrimu yang tidak mau menyembah Tuhan. Kamu malah menyembah berhala sehingga Tuhan tidak mau lagi menurunkan hujan." Wah, ternyata Raja Ahab terdiam adik-adik. Dia tidak bisa menjawab Nabi Elia lagi. Nah, kalau menurut adik-adik, kira-kira bisa nggak ya Raja Ahab kalau dia marah terus bilang, "Pengawal, tangkap Nabi Elia, hukum dia"? Bisa aja loh adik-adik. Tapi Nabi Elia tidak takut. Dia hanya tahu bahwa Tuhan akan menyertai dia, sehingga dia berani mengatakan yang benar dan menegur Raja Ahab. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Kadang-kadang tidak mudah memang ya mengatakan yang benar. Misalnya, kalau ada teman kalian yang dihukum karena ngobrol, lalu teman itu bilang sama kalian, "Ih, aku sebel sama guru itu tuh. Dia pasti ngukum aku karena dia nggak suka sama aku." Wah, kira-kira adik-adik ngomong apa sama teman kalian? Berani nggak berkata, "Oh, guru itu kan hukum kamu karena kamu ngobrol, bukan karena dia nggak suka sama kamu"? Nah, kadang-kadang memang nggak mudah ya sama teman menegur seperti itu, karena mungkin nanti dia nggak mau temenan lagi sama aku, nanti dia malah marah lagi sama aku. Jadinya kita tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, tapi ingat ya, Tuhan mau kita berkata selalu yang benar. Ya, dan Roh Kudus pasti akan memberanikan kita supaya kita bisa mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk ayat hafalan hari ini kita ambil dari Efesus 4 ayat 25a yang mengatakan, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah yang benar seorang kepada yang lain." Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 25a. Ya, karena itu buanglah dusta dan berkatalah yang benar seorang kepada yang lain. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Tolong kami selalu untuk berani mengatakan yang benar kepada siapapun, walaupun hal itu tidak mudah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita semua, kita mau mengumpulkan persembahan seperti biasa. Karena anak-anak masih di rumah, jadi anak-anak bisa mengumpulkan persembahannya di amplop. Nanti anak-anak kumpulkan kembali pada saat anak-anak kembali bisa beribadah di rumah Tuhan, di Gereja Kristus. Anak-anak bisa kumpulkan melalui guru-guru sekolah minggu. Mari anak-anak, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita mau menyanyikan lagu Kami Bawa Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur
semua kita mau berdoa, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji syukur Tuhan, kami mau naikkan ke dalam hadirat-Mu. Kalau pada hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui persembahan yang boleh kami kumpulkan ini Tuhan, boleh dipakai hanya untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tuhan, biarlah bukan hanya pemberian dari materi saja Tuhan, uang-uang yang terkumpul ini hanya untuk pekerjaan Tuhan, tapi kami juga mau memberikan hati kami. Sedari kecil kami juga mau belajar untuk terus taat. Kami mau belajar terus untuk menggunakan kehidupan kami hari lepas hari lebih baik lagi. Seperti firman Tuhan yang akan kami dengar juga Tuhan. Biarlah melalui hari-hari kami boleh memakai mulut kami untuk berkata yang benar. Kami mau memakai mulut kami hanya untuk memuji Tuhan. Kami mau memakai mulut kami untuk memuliakan Tuhan dan juga memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pada kesempatan hari ini kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan. Kami juga mau berdoa di tengah-tengah virus corona yang sedang ada, yang sedang menyebar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, biarlah Tuhan mau pelihara anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan. Juga kami mau berdoa bagi para dokter, para perawat, semua yang ada di garda depan. Tuhan mau pimpin mereka, Tuhan mau pelihara mereka, dan juga keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah. Tuhan, biarlah dengan waktu ini kami sungguh boleh memakai waktu-waktu kami tidak terbuang sia-sia. Bagi kami yang ada di rumah, yang kami juga baik papa mama yang bekerja di rumah, kami yang belajar di rumah, kami semuanya mau bersatu hati Tuhan. Kami juga mau berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang mau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan biarlah Tuhan juga mau berbelas kasih supaya virus corona ini boleh segera dapat selesai ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan ini. Hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih anak-anak semua, kita sudah beribadah dan tetap semangat, tetap sehat, tetap ada di rumah dan tidak kemana-mana. Dan sampai ketemu lagi minggu depan kita untuk bersama-sama ibadah online.